Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalau kita berkata, berkatalah yang benar. Kalau kita berbicara, berbicaralah yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa di antara kita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas karunia dari Allah, kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya pada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Suaranya kedengaran ya? Insyaallah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 8 adab bersedekah. Jadi kalau kita mau menyumbang, mau memberi, mau wakaf dan sebagainya, ternyata ada adab-adabnya. Jadi beramal itu ada adabnya. Atau misalnya kita memberi bantuan kepada orang lain juga ada adabnya. Mau memberi pinjaman kepada orang lain juga ada adabnya. Menolong juga ada adabnya. Insyaallah kita akan membahas 8 adab dalam bersedekah, tentunya menurut Al-Quran dan menurut As-Sunnah. Baik, yang pertama, adab dalam memberi, menyumbang, bersedekah. Yang pertama adalah harus ikhlas. Tidak boleh ingin mengharap dunia. Ada beberapa orang yang kalau bersedekah tujuannya supaya kaya. Ini tidak boleh. Misal ada seseorang menyumbang, bersedekah, tujuannya biar semakin kaya, tidak boleh. Kenapa?
karena itu namanya mengharap dunia. Yang benar bagaimana? Yang benar saya nyumbang, saya bersedekah supaya mendapat pahala di akhirat oleh Allah. Adapun seseorang setelah bersedekah kemudian bertambah kaya, itu adalah pemberian dari Allah. Ada orang, saya akan nyumbanglah supaya toko saya rame. Itu juga namanya niatan dunia. Padahal kita nyumbang niatnya adalah mendapat pahala dari Allah di akhirat kelak. Karena kita hidup hanya 60 tahun atau 70 tahun atau lebih dari itu sedikit dan jumlahnya tidak banyak. Tujuannya agar kita kelak hidup yang di kehidupan yang sebenarnya mendapatkan kesuksesan. Ustadz, dari mana dalilnya? Kalau kita nyumbang agar kaya itu tidak benar dan itu termasuk tujuan dunia. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana," dan barang siapa ketika seseorang memberi, yuridu berkeinginan, harthad dunia, keuntungan dunia. Siapa yang nyumbang bersedekah tujuannya keuntungan dunia. Jadi bukan karena Allah, bukan karena pahala akhirat. Apa hasilnya? Nu'tihi minha, Allah akan berikan di dunia. Allah akan berikan di dunia. Wa ma lahu, dan Allah tidak memberikan kepada orang tadi fil akhirati, di akhirat nanti, min nasib, dari bagian. Maksudnya orang yang nyumbang tujuannya agar minta dunia, Allah beri, tapi di akhirat Allah tidak memberikan pahala. Padahal tujuan kita nyumbang bukan kehidupan dunia. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Nanti insya Allah kalau tujuannya Allah, tujuannya akhirat, insya Allah dunianya dicukupi Allah. Ayo nyumbang. Saya akan nyumbang 1.000 rupiah. Nanti pasti dilipat gandakan oleh Allah 700 lipat. Jadi kalau tujuannya dunia tidak dibolehkan. Adapun tujuannya akhirat, insya Allah dunia pun akan mendapatkannya. Ustadz, bagaimana ada dalam pembahasan akidah boleh tawasul dengan amal soleh? Ini beda dikit, hati-hati memahaminya. Ya, boleh bertawasul. Tawasul itu artinya mengambil wasilah, sarana dengan amal soleh. Contohnya, kita ada kesulitan,
Misalnya kesulitan, kondisinya sedang sakit, kita sholat dengan baik, kemudian kita mau berbagi kepada orang miskin. Setelah sholat, setelah berbagi kepada orang miskin, dia berdoa, ya Allah, saya alhamdulillah sudah melaksanakan sholat, kemudian ya Allah saya membantu dari sebagian rizki Engkau kepada seseorang. Ya Allah, saya memohon mudah-mudahan saya dan sekeluarga sehat. Itu tidak apa-apa. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama nyumbang, wah saya akan nyumbang supaya saya tambah kaya. Lah itu bedanya di niat. Tapi misal dia ada kesulitan, ya Allah, bisnis saya sekarang kurang lancar. Akhirnya dia sholat malam dan dia mau berbagi kepada orang lain. Ya Allah, saya alhamdulillah bisa sholat malam atas izin Engkau. Saya mau berbagi kepada orang lain dan saya mohon ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya diberi kelancaran. Boleh. Tapi kalau dari awal melupakan Allah, nih saya sekarang punya motor, nanti biar dapat mobil saya akan sedekah, itu sudah niatnya tidak tepat. Nyambung apa tidak Bapak Ibu? Nyambung ya. Baik, sekarang yang nomor 2. Ketika nyumbang, ketika memberi pinjaman, ketika membantu, ketika sedekah, adab yang kedua adalah tidak boleh mengungkit pemberian. Tidak boleh kita mengatakan itu hadiah yang memberikan saya. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan itu masjid wakaf dari saya. Tidak boleh. Itu musola wakaf dari saya dan keluarga. Beda pembahasan kalau ada orang nanya, mohon maaf, itu wakaf musola dari siapa? Kalau ditanya kita nggak minta, ya dijawab alhamdulillah itu wakaf keluarga. Nggak ditanya cerita-cerita, itu bisa masuk kategori sum'ah. Saya kemarin mengumrohkan orang, tidak boleh. Tidak boleh menceritakan, mengungkit amal soleh, tidak boleh. Ada orang nanya, dia imam masjid kok kayaknya ada yang menggratiskan umroh ya, apakah jenengan? Alhamdulillah insyaallah. Tidak apa-apa. Tapi kalau cerita tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau mengungkit pemberian otomatis pahalanya hilang. Memberi pinjaman 1 juta 20 tahun tidak cerita. Setelah 20 tahun, dulu kan 20 tahun yang lalu saya sudah memberi pinjaman, langsung nggak ada pahalanya. Karena adab menyumbang, jangan mengungkit pemberian. Itu karpet, itu sumbangan dari saya, tidak boleh. Itu kipas angin masjid, itu sumbangan dari saya, tidak boleh. Mengungkit-ngungkit pemberian membuat sedekahnya menjadi batal. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuha, wahai alladzina
orang-orang yang amanu beriman. Menurut para ulama salaf, kalau ada ayat diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, pasti isinya cuma dua. Semua ayat yang diawali dengan wahai orang-orang beriman, isinya cuma dua. Pertama, bisa jadi perintah agar kita melakukan. Isi yang kedua, larangan, tidak boleh dilakukan. Jadi inti Islam itu ya dua itu, melaksanakan yang diperintah Allah. Inti Islam yang kedua, meninggalkan yang dilarang. La tubtilu, kalian tidak boleh membatalkan, tidak boleh merusak sodakotikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ngungkit pemberian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sedekah bisa batal sebagaimana kita berwudu. Kita berwudu mau sholat, kemudian buang angin jadi batal. Kalau dia sholat nggak diterima. Sama dengan sedekah, kemudian mengungkit pemberian sudah batal. Ini misal, mohon maaf, nyumbang 1 miliar. 1 miliar itu besar sekali, mencarinya susah, menjaganya susah. Akhirnya 1 miliar untuk wakaf masjid. Ngomong, jangan lupa itu masjid yang bangun keluarga saya, langsung hilang 1 miliar. Dari siapa yang bicara? Allah. La tubtilu, jangan dibatalkan, jangan dirusak sodakotikum, sedekah-sedekah kalian, masuk di dalamnya wakaf, masuk di dalamnya hibah pemberian, masuk di dalamnya infak, nyumbang mana, sehingga ketika bersedekah ternyata ada adabnya. Bil manni wal adha. Wal adha itu artinya melukai perasaan orang, menyinggung perasaan orang. Bisa jadi, masuk kamu tidak berterima kasih, saya pernah nyumbang, sudah batal, sudah rusak. Berarti gimana? Memang paling aman lidah ini supaya tidak bahaya, memang jangan menyebutkan kebaikan kita, ndak usah cerita, dan setan akan menggoda kita untuk cerita, gitu kan ya. Ini misal saja, ini misal, mohon maaf. Ini masjid jamaahnya banyak ya. Oh iya, saya yang merintis, bisa hilang. Menyebut-nyebut kebaikan, pahalanya bisa hilang. Sudah orang yang paling bagus, tawadhu, rendah hati, nggak mau menceritakan kebaikan, kecuali memang ditanya dan butuh data, orang pingin mengerti, ndak apa-apa, tapi secukupnya. Bapak jenengan hebat ya, anaknya begini. Oh iya, anak saya pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu biayanya besar loh, kuliah di sini. Itu hati-hati, bisa dia membiayai anak, kemudian bisa nggak diterima pahalanya. Ada nggak orang begitu ya? Ada. Tapi kalau ditanya, anak bapak yang pertama di mana, lulus di mana? Oh alhamdulillah qadarullah lulus di sini. Tidak apa-apa. Ada yang nanya,
nggak nanya cerita. Oh itu hindari. Bisa ghurur, tertipu, bisa takjub dengan diri sendiri, padahal anak hebat itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya biasakan ucapan Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi. Hada artinya ini, min dari, fadli karunia pemberian Rabbi Tuhanku. Saya pernah buntutin mobilnya bagus, mobilnya mobil baru. Di belakang mobil tulisannya hada min fadli Rabbi, mengingatkan kembali si pemilik mobil, saya punya mobil bagus bukan karena saya kerja, bukan karena saya pintar, bukan karena apa-apa, tapi ini pemberian dari Allah. Itu bagus ya, mengingatkan kita. Baik, sekarang yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3. Tidak boleh memberi atau bersedekah dengan barang yang jelek. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah atau nyumbang dengan barang yang tidak baik. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu mengadakan arisan atau dawisan atau RT-an atau kumpul keluarga. Biasanya kalau ada acara RT-an, menunya apa Bapak Ibu? Acara keluarga, soto, misal soto Sokaraja Pak, soto Tambak Sogra. Ya, soto Tambak Sogra. Acaranya jam 10, persiapan masak jam 8. Kemudian acara selesai duhur, bersihkan rumah, baru selesai asar. Ngasih soto kepada tetangga kalau sudah dingin dan isinya sudah pada habis, saya lebih setuju dengan pendapat sebagaimana surat Ali Imran 92, itu tidak boleh. Kalau soto pasangannya apa ini menunya? Maksudnya ada mendoan enggak? Mendoan, kemudian gorengnya siang, ngasih ke tetangga, saudara menjelang maghrib. Sudah dingin belum? Sudah, ndak boleh dikasihin. Kalau dalilnya surat Ali Imran 92. Nyumbang baju, ternyata baju itu sudah 20 tahun, ndak boleh kalau mengkaji Ali Imran 92. Ngasih kacang rebus, kalau acara keluarga, orang kalau makan kacang milih yang mana? Yang isinya 3, isinya 2, yang bagus-bagus, yang enggak hitam-hitam. Sisa dikasihin tetangga, tidak boleh. Coba saya cek jenengan sesuai tidak dengan Ali Imran 92. Ada pengemis dan pengemisnya cacat. Di dompet jenengan ada 5.000-an baru semua. Ada satu yang lusuh.
Ada satu yang lusuh 5.000, lainnya baru 10.000 baru. Mohon maaf, kita ngeluarin yang 5.000 bagus apa yang jelek? Kalau yang bagus Anda sesuai dengan Ali Imran 92. Tapi kalau memberikan 5.000-an yang lusuh itu tidak boleh. Karena Ali Imran 92 menjelaskan, Allah berfirman, Lan tanalul birra, Ali Imran 92. Lam sama nun itu kalau diterjemahkan bahasa kita artinya impossible. Lam sama nun, lan, sebagaimana unta impossible, ndak mungkin masuk ke lubang jarum, itu menggunakan lan. Al-Quran berbicara unta ndak mungkin masuk ke lubang jarum menggunakan lan. Sama juga orang kafir meninggal kafir, belum masuk Islam kok masuk surga menggunakan lan, impossible. Nah, saya mau menyampaikan yang sama Ali Imran 92, diawali dengan Lan tanalul birra, impossible, tidak mungkin Anda akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta sampai tunfiqu, Anda berinfak, Anda memberi, Anda berbagi, mimma tuhibbun, dengan apa yang kita cintai. Ini contoh, ada acara keluarga ngundang 20 orang, misalnya masak soto tadi dilebihkan 10, akhirnya masak 30 porsi. Lagi panas, sopnya lagi panas, sotonya lagi panas, mendoanya lagi panas. Sebelum kedatangan keluarga, dia kasih ke sebelahnya. Itu Anda baru akan merasakan kebaikan dan kenikmatan iman. Tapi acara sudah selesai, mendoan sudah dingin, kemudian sotonya kurang apa ya, dagingnya habis, kuahnya sih masih ya, kurang bawangnya, kurang apanya, dikasihkan hatinya ndak plong. Jadi kebaikan yang sempurna kalau memberikan yang kita sukai. Bapak-bapak punya sarung 2 baru semua, satu dipakai, satu ini mau saya kasih hadiah buat guru TPQ, buat imam mushola, yang terima senang, dan kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Maka dari itu, kalau mau memberi jangan yang jelek, kalau mau nyumbang yang baik. Ustadz, tapi kalau yang baik ndak punya anggaran, jangan dipaksakan. Wong ini sedekah sunnah, ya ndak usah. Lebih baik ndak ngasih sarung yang baik daripada ngasih tapi yang nerima kecewa. Saya pernah dicurhati oleh ibu pengajian. Ada ibu pengajian mendapat hadiah mukena, belum dipakai 2 hari, belum dipakai sehari, dipakai mau sholat langsung berat. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau mengkaji Ali Imran 92, lah daripada nggak ngasih sudah, nggak usah dipaksakan. Manusia itu bukan robot, punya perasaan. Kalau dikasih baik senang, kalau dikasih yang jelek ngomel di belakang, ya dia salah juga. Yang ngomel ya salah, yang memberi salah.
jadi kumpulan orang-orang yang salah. Apa bedanya ngasih sedikit tapi kalau berkualitas ndak apa-apa. Sedikit tapi baik ndak apa-apa. Bahasanya ngasih pensil masih baru ndak apa-apa. Sedikit kecil tapi baik gitu kan ya. Karena dalam surat Ali Imran, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Baik, sekarang yang nomor 4. Bersedekah tidak harus menggunakan harta. Saya ulangi bahwa bersedekah itu tidak harus berupa harta. Kalau ada harta, alhamdulillah. Kalau tidak ada harta, bisa dengan selain harta. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya bikulli setiap tasbihatin, setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu namanya sedekah. Lagi ndak punya uang, pengin sedekah, nggak usah dipaksa. Allahu Akbar, sedekah. Apalagi alhamdulillah, sedekah. Astaghfirullah, sedekah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Bahkan tabassamuka, apa arti tabassamuka? Senyum itu adalah sedekah. Bagaimana biar kita sedekah sampai meninggal? Mulai detik ini Bapak Ibu, mulai detik ini, ketika berjumpa orang harus senyum. Sampai kapan? Sampai kita pindah ke perumahan tipe 21. Haram hukumnya. Ketemu orang terus cemberut, tidak boleh. Sekaligus sedekah. Ketemu orang senyum, Ustadz senyum dengan lawan jenis gimana? Tidak apa-apa. Jaga hati, jaga keikhlasan. Senyum seperlunya kalau dengan lawan jenis. Tapi kalau dengan satu jenis, senyumnya lebih banyak lebih baik. Mbok khawatir terjadi fitnah. Tapi senyum ini enggak dibatasi dengan sesama satu jenis. Jadi ternyata tidak usah berkecil hati kalau kita mau banyak sedekah tapi uangnya belum banyak. Tidak usah kecil hati. Pernah para sahabat curhat, wahai Nabi, saya iri, senang melihat ada orang kaya bisa nyumbang, bisa membantu. Kalau kita tidak punya, maka Nabi SAW menjelaskan kayak hadis tadi, ya kalimat thayyibah itu juga sedekah. Al kalimah at-thayyibah, kata-kata yang baik. Orang miskin di zaman Nabi bilang, wahai Nabi, tapi saya lihat orang kaya tersebut juga ucapannya baik, kalimat-kalimat thayyibah juga. Gimana ini? Kata Nabi, begitulah Allah menakdirkan seseorang berbeda dengan orang yang lain.
begitulah Allah memberikan kelebihan orang satu atas orang yang lain. Ada orang, Bapak Ibu, sholatnya bagus, ucapannya bagus, nyumbangnya bagus, yaitu karunia dari Allah. Jadi kalau kita, kok saya bisa kalimat thayyibah, dia bisa kalimat thayyibah, dia bisa umroh, saya tidak bisa, tidak apa-apa. Itulah karunia dari Allah kepada satu di atas yang lainnya. Jadi kembali kepada kesimpulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, sebagaimana hadis Muslim. Kullu, setiap, ma'ruf, kebaikan, shadaqah, namanya sedekah. Ini kayak tadi misalnya yang bawain aqua, bawain doang, itu lagi sedekah. Yang nyiapin meja, sedekah. Yang minjemin sepeda untuk ngaji, sedekah. Pokoknya semua yang baik-baik sedekah. Ada di perempatan jalan orang bingung, kita cuma nanya, Pak mau ke rumah siapa? Itu sedekah. Keset miring diluruskan, sedekah. Ada satu sampah tidak masuk ke tong sampah, kita pungut masukin, sedekah. Masjid ada pintu gerbang tertutup, ada motor mau masuk didorong dikit, sedekah. Semuanya sedekah. Peci miring diluruskan, sedekah. Kacamatanya berembun, cari tengok kanan kiri nggak ada tisu, dikasih satu tisu, sedekah. Ayo sebutin mana? Semua yang baik namanya sedekah. Semua yang baik. Apa contohnya ya Pak? Semua yang baik. Jadi cuman ketemu di jalan, Pak mau kemana Pak? Sedekah. Bu, badetan pundi? Sedekah. Semua yang baik-baik ya. Jadi kita punya konsep bahwa sedekah tidak hanya dengan harta. Ada naik motor sebelah, apa namanya, cagak, kalau di Panturasi namanya apa? Standar. Mas, standarnya masih begitu, itu sedekah. Masya Allah ya. Jadi semua itu sedekah. Bikin istri bahagia, sedekah. Apa Bu? Yang bikin ibu-ibu senang apa Bu? Itu Pak, kasih uang. Itu jelas ya. Jadi saya mau ngasih rahasia ya, tapi tolong jangan disebarin. Nih, sebenarnya ini hanya contoh. Yang tersinggung mohon maaf, yang gak setuju juga boleh. Ini contoh di masjid ya. Ada dua orang, hari yang sama mengeluarkan uang yang sama. Orang pertama nyumbang aqua 1 dus. Harganya berapa Pak? Ya 25.000. Mohon maaf ini, Anda boleh nggak setuju. Jadi ada satu orang nyumbang aqua 1 dus harga 25, diminum oleh 25 orang, dapat pahala dari 25 orang. Orang kedua, dia nggak nyumbang 25.000 ke masjid enggak, tapi dia beli makanan yang istrinya senang banget. Contoh makan apa Bu? Soto misalnya. Beli 25.000, beli soto, ada minuman, dikasihkan ke istri. Mohon maaf, yang dua-duanya utama, tapi lebih bagus sebenarnya ngasih ke istrinya. Kata pengurus masjid, wah Ustadz bahaya ini, bisa masjidnya sepi sedekah dikasihkan ke istri. Kalau lebih utama mana, tapi dua-duanya sangat utama gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor berapa Pak?
Yang nomor 5, sedekah itu tidak menunggu saat sakit. Sedekah itu tidak menunggu saat sakit atau saat kesulitan dalam bisnis. Saya ulangi, sedekah itu tidak menunggu sakit atau kesulitan dalam usahanya. Saya mungkin dulu pernah sampaikan di daerah Pekalongan, karena saya lahir dulu di Pekalongan. Di daerah Pekalongan itu terkenal dengan usaha batik. Jadi saya sama bapak pernah bertamu sama bos batik. Cerita panjang lebar sampai kepada cerita kalau perusahaan batiknya lagi sepi, apa yang mereka lakukan, Pak? Kalau usaha batiknya lagi sepi, apa yang mereka lakukan? Ini cerita bos batik. Yang dia lakukan adalah motong kambing banyak. Motong kambing banyak, nanti ngundang tetangga warga makan bersama. Ditanya, apa tujuannya? Tujuannya biar bisnisnya lancar. Kalau nyumbang begitu tujuannya hanya itu, tidak boleh sebagaimana di awal. Mau ngundang makan orang, tujuannya ya ikhlas karena Allah, mengharap pahala akhirat. Maka kalau bisnisnya lancar, ya enggak motong kambing. Jadi mau memberi makan kalau bisnisnya sepi. Makanya dalam konsep Islam, kalau sedekah jangan nunggu ketika sakit. Kan ada orang yang divonis, mohon maaf, umur Anda kayaknya tidak lama lagi menurut kacamata ilmu kedokteran, stadium 4, penyakitnya ini. Terus dia baru mau sedekah, itu tidak tepat, meskipun ya enggak apa-apa. Jadi kalau konsep sedekah jangan menunggu saat kepepet atau nunggu saat sakit. Justru sedekah yang paling utama saat bapak ibu ngumpulin harta dan dihitung-hitung. Justru sedekah yang paling baik saat pingin kaya. Kalau saya nanya, bapak ibu kepingin kaya ndak ya? Kalau ada pertanyaan begitu, pasti pingin ya. Kalau ada pertanyaan, bapak ibu kepingin gak sih uangnya nambah? Pingin. Itu berarti saat yang tepat untuk bersedekah. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ayyus shadaqati a'dhamu ajron. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, ayyus shadaqati, sedekah yang mana? A'dhamu ajron, yang pahalanya paling besar. Qala anta saddaqa, yaitu Anda bersedekah, wa anta sahihun, Anda lagi sehat. Kayak sekarang ini kita lagi sehat, itu sedekah terbaik. Berarti kalau lagi sakit kalah, lebih bagus saat sehat. Syahihun, syahih itu artinya lagi bahil-bahilnya, lagi pelit, lagi eman-eman, lagi mikir kalau nyumbang uangnya berkurang. Itu sedekah yang terbaik.
Coba saya mau tes matematika Bapak Ibu. 1 juta dikurangi 25.000 tinggal berapa Bapak Ibu? 975.000 ya. Ini kata Al-Quran ini. Kata Al-Quran itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama itu sama dengan lan. Kalau lan itu impossible, innama juga sama. Contohnya sebelum saya jelaskan innama, orang Jawa dikatakan sudah makan, kalau makan apa? Nasi. Jadi kalau makan roti masih perasaan belum makan. Gitu ya, ini contoh. Jadi saya mau menjelaskan innama artinya orang Jawa secara umum hanya dikatakan sudah makan kalau makan nasi. Jadi kalau makan roti, ketan, bubur masih belum, itu namanya innama. Nah, saya masuk ayat. Innama bahwasanya hanya yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya orang-orang yang sabar saja mendapat pahala yang tidak bisa dihitung. Saya ulangi lagi biar paham. Hanya orang yang sabar saja mendapat pahala yang tidak bisa dihitung. Sabarnya orang yang punya harta apa Bapak Ibu? Sabarnya orang yang punya harta membelanjakan harta yang halal dan mau membantu orang lain. Itu sabarnya orang yang punya harta, membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang penting Allah ridho, dan mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Rumusnya beramal 1 dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi bahasanya 1 dibalas 10 kebaikan. Sebagaimana kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, sekali saja Allah membalas 10 sholawat sampai 700 lipat. Jadi 10 sampai 700 itu namanya hitungan yang bisa dihitung. Sedangkan orang yang sabar pahalanya tidak bisa dihitung. Kembali kepada awal tadi, orang yang punya 1 juta dibagikan 25.000, insya Allah dibalas oleh Allah nggak kehitung. Nyambung apa enggak ya? Nggak kehitung. Jadi kesimpulannya, saat sehat begini kalau sedekah paling bagus. Saat lagi dikumpulin kok sedekah paling bagus. Saat pingin punya ini kok sedekah itu paling bagus. Kemudian kita teruskan, tahsyal faqra. Saya nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misal kalau Bapak Ibu bisnisnya nggak lancar, sedih apa tidak? Pasti sedih. Kalau Bapak Ibu bahasanya belum mendapatkan rezeki yang banyak, sedih, wajar enggak? Wajar ya. Watahsyal faqra, saat kita sedih begitu kok mau sedekah, hebat, itu paling hebat. Wa ta'malul ghina, tadi sudah kita sampaikan, kepingin punya banyak kok sedekah, itu paling hebat. Baik, sekarang yang nomor
berapa tadi ya? Nomor 6. Bersedekah itu diutamakan untuk keluarga. Saya ulangi, bersedekah itu atau berbagi diutamakan untuk keluarga. Nyambung Bapak Ibu? Boleh sedekah kepada anak yatim, boleh dan bagus. Sedekah kepada tetangga, boleh dan bagus. Sedekah untuk janda miskin, boleh dan bagus. Tapi itu semua kalah dengan bersedekah untuk keluarga sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nyumbang kepada orang lain namanya sumbangan tok. Tok artinya apa? Saja. Tapi kalau nyumbang kepada keluarga, yaitu namanya nyumbang plus Anda sedang silaturahim. Nyambung gak nih? Contoh, saya nyumbang nasi box 1 ke tetangga, tapi nggak ada hubungan kerabat, itu namanya sedekah tok. 1 nasi box saya kasih kepada paman saya, itu namanya 2, yaitu sedekah plus sedang silaturahim. Dan menurut ta'rif syar'i, pengertian syariat, yang namanya silaturahim hanya untuk kerabat. Kalau pengertian kembali kepada syariat, sedangkan main ke tempat teman itu hanya ziarah, bukan silaturahim. Dan beda, nggak apa-apa Anda mengatakan saudara, maksudnya tetangga saudara, silakan. Mengatakan teman sedulur, silakan. Tapi yang sebenar-benar silaturahim kepada kerabat yang disabdakan oleh Nabi, man sarrahu, siapa yang pingin, an yubsatalahu fi rizkihi, kepingin rizkinya lancar dan ditambah, wa an yunsa'alahu, siapa yang ingin ditambah di umurnya, jadi pingin uangnya lancar, rezekinya lancar, umurnya ditambah dan barokah, kata Nabi, fal yasil rahimah, hendaknya jalin silaturahim dengan kerabat. Salah, apa yang salah? Sering ngasih hadiah kepada teman, ini salah. Tapi tidak mau ngasih hadiah kepada kerabat, salah. Salah kalau seneng memberi oleh-oleh kepada tetangga, tapi dia tidak ngasih oleh-oleh kepada saudara. Nyambung gak Bapak Ibu? Sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, innas sodaqota, sesungguhnya sedekah, alal miskin, kepada orang miskin. Sodakoh namanya sodakoh tok. Was sodakotu, sedangkan bersedekah, alal korobah, kepada kerabat. Ithnatani, namanya 2. Pertama sodakotun, yaitu dia sedekah, wasilatun, dan dia silaturahim. Maka tadi adab yang nomor 6, utamakan bersedekah kepada kerabat. Baik, sekarang yang nomor 7, bersedekah harus
wajib menggunakan harta yang halal. Mau sedekah, mau ibadah, harus harta yang halal. Contoh, orang pergi haji, mohon maaf kalau tersinggung, ikut program Furoda yang cepat patas AC ya, lainnya nunggu 30 tahun, dia bisa setahun berangkat atau 2 tahun berangkat. Haji Furoda 500 juta, Masya Allah, 500 juta. Mohon maaf, ternyata hasil korupsi, maka tidak diterima hajinya. Lebih bawah lagi umroh 35 juta, hasil mengambil hak orang lain, sekali lagi tidak bakal diterima. 1 miliar nyumbang bangun masjid nggak diterima. Tapi ada tapinya, orang yang menyumbang 1.000 rupiah dari harta yang halal, 1.000 ini akan berkembang sampai sebesar gunung Uhud. Maka kalau mau bersedekah, bukan banyaknya, mikir dulu, ini saya nyumbang 10.000 halal apa enggak? Kayaknya halal, bismillah. 10 miliar nggak halal, percuma. Karena ada bersedekah wajib dari barang, benda, harta yang halal. Terus gimana? Yo berarti dari awal cari pekerjaan harus yang halal supaya sedekahnya diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. La tuqbalu, tidak diterima. Apa yang tidak diterima? Salatun, salat, bi ghairi tuhurin, tanpa berwudu. Saya ulangi, salat enggak mungkin diterima tanpa wudu. Wala sedekah, begitu pula sedekah, min ghululin, dari harta yang haram. Jadi sedekah, memberi, beramal dari harta yang tidak halal, statusnya, endingnya seperti sholat ndak wudhu, ya ndak diterima. Maka pastikan kalau mau nyumbang dari harta yang halal. Baik, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, bersedekah sebaiknya tidak ada yang tahu. Saya ulangi, bersedekah sebaiknya tidak ada yang tahu. Bahkan suaminya sedekah, istrinya tidak tahu. Istrinya sedekah, suaminya tidak tahu. Dari mana dalil bahwa bersedekah sebaiknya tidak ada yang tahu? Surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, "In tubdus shadaqat", artinya Anda bersedekah dan orang lain tahu, fa ni'imma hiya, itu baik. Saya ulangi, in tubdus shadaqat, Anda bersedekah dan orang lain tahu, itu baik. Wa in tukhfuha, kalau Anda menyembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, Anda bagi kepada orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Bapak fulan nyumbang sak semen 10, baik, asal jaga keikhlasan, baik. Tapi enggak ada namanya lebih baik.
Kasuistis kalau masyarakat itu nggak mau nyumbang kecuali termotivasi oleh tokoh-tokoh, nggak apa-apa. Tulis Bapak Andi nyumbang sak semen 10, lainnya pada ngikut, itu nggak apa-apa. Kalau tradisi di situ nggak pada semangat kecuali ada tokoh, maka tokohnya nyumbang 10 ditulis, yang nyumbang 20 nggak ditulis. Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Terakhir Bapak Ibu, Anda pernah dengar cucu Ali bin Abi Thalib, namanya Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin ya, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu terkenal kalau nyumbang saat orang pada tidur. Jadi penduduk Madinah yang jumlahnya banyak pada tidur, maka Ali Zainal Abidin ini keliling rumah ngasih makanan di daun pintu luar. Saat masyarakat bangun mau sholat malam atau mau sholat subuh, sudah ada makanan di pintu, tidak ada yang tahu. Mohon maaf, hari ini ada apa enggak ya nyumbang terus difoto, ada enggak ya? Banyak ya, ya nggak usah kenceng-kenceng Pak ya. Jadi ya saya mengatakan sih tidak apa-apa nyumbang di foto. Tadi Al-Baqarah ingtub dus sodakot, orang lain tahu tidak apa-apa asal ikhlas, tapi tidak di foto lebih baik. Jadi kalau bahasa hadis ya, yaminuhu yunfik yaminuhu wala ta'rif shimaluh, tangan kanan memberi, tangan kiri shimal la ta'rifu, enggak tahu. Kayaknya zaman sekarang kanannya ngasih, kirinya foto ya. Sebaiknya meskipun boleh ada foto, kalau dirahasiakan lebih baik. Maka dari itu bicara ada bersedekah, kalau bisa tidak ada yang tahu, gitu kan ya. Dan taunya ya atas izin Allah, kayak Ali Zainal Abidin ketika meninggal libur, gak ada yang ngasih makanan, warga pada curiga, oh ini dia Ali Zainal Abidin nih yang nyumbang gandum roti setiap hari. Tapi kita nggak tahu. Setelah keluarganya memandikan, di sini ada item-item, oh sudah benar, ini dia yang sedekah. Jadi sedekah yang paling baik adalah tidak dipubliskan, tapi dirahasiakan. Begitu, mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu, rizkinya diperlancar Allah, sehingga mau berbagi dengan mengikuti 8 adab yang sudah kita sharingkan bersama. Minta maaf kalau ada kesalahan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason, Pak Ustaz. Mohon dijelaskan, kemungkinan ada yang belum tahu yang dimana ada beberapa ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya kan temanya 8 adab ya. Kata Pak Tisen tadi, ada nggak adab yang lain begitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau bicara adab tidak hanya 8 gitu ya, tapi juga banyak gitu ya.
Salah satunya misalnya ketika adab bersedekah, salah satunya jelas ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah yang mengikuti SOP apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh SOP-nya? Nabi itu kalau bersedekah tidak suka menunda. Tidak suka menunda. Kalau menunda maka terjadi fitnah. Contoh, ada orang kaya punya tanah sekian ubin, puluhan hingga ratusan ubin. Kemudian dia berkeinginan 10 ubin wakaf untuk musola. Tapi nanti. Kalau kata-kata nanti sudah masuk kategori taswif. Taswif dari kata saufa. Ini misal, saya mau pergi, bahasa Arabnya saufa adhab. Jadi mau pergi nanti gitu, namanya saufa. Makanya sama dengan taswif. Menunda amal termasuk godaan setan. Qadarullah, orangnya meninggal, pasti ahli warisnya nggak usah wakaf, dibagi saja, gitu kan ya. Contoh adab ketika bersedekah. Contoh adab lain, ketika menyumbang atau bersedekah, gitu kan ya. Itu juga perlu yang namanya amal jama'i. Apa sih amal jama'i? Amal ya beramal, jama'i berjamaah. Ini misal saja ya. Wakaf sumur di daerah perbukitan atau yang gersang, itu terkadang tim mencari menggunakan alat mana yang mengandung air banyak, itu butuh biaya. Kalau daerah pegunungan yang gersang bisa ke dalamnya 20-25 atau 30, mesti membutuhkan biaya besar apa kecil? Misal 40 juta, 30 juta, atau 50 juta. Kita kan tidak mungkin satu orang bisa bareng-bareng, yuk kita yang punya anggaran sisa, ini ada proyek 30 juta, kita ada 60 orang, yuk iuran berapaan berarti? Berapa? Habis 30 juta, kita ada 60 orang, satu orang iuran berapa? 500. Bilang sama panitia, ini insya Allah terkumpul 30 juta dari 60 orang, digarap, maka dia yang pertama dapat pahala, juga dapat pahala dari 29 yang lain. Jadi contoh begitu ya. Semua kebaikan, strategi, metode, cara yang baik-baik itu masuk dalam kategori adab bersedekah. Contohnya begitu Pak ya. Kalau butuh banyak, butuh waktu dibuka lagi, dan kita sengaja cari 8 yang kira-kira menyelesaikan waktu. Insya Allah tidak hanya 8, bisa 80, bisa 800 adab, gitu kan ya. Begitu ya Pak Tisan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.